Ini adalah salah satu mobil paling menarik yang diperkenalkan di IMS 2026. Ini adalah MPV full elektrik terbaru dari Kia yang belum diluncurkan, belum dijual, tapi coming soon. Jadi ini akan hadir di Indonesia. Kita akan bahas speknya seperti apa, bagaimana rasa di dalamnya, dan detail-detail dari mobil ini. Inilah Kia PV5 Concept. Walaupun namanya ada konsepnya, tapi sebenarnya konsep ini karena belum dijual di Indonesia. Tapi faktanya mobil ini sudah dijual di negara-negara lain, bahkan termasuk di Eropa, di Inggris juga sudah dijual. Mobil ini bentuknya sangat ikonik, bahkan banyak yang bilang bahwa ini seperti VW ID Buzz versi lebih terjangkaunya. Karena bentuknya benar-benar tidak biasa, ikonik, yang membuat orang membeli mobil ini bukan hanya karena fungsinya, tapi karena modelnya yang benar-benar unik. Dan faktanya memang harganya kalau di Inggris, mobil ini harganya setengahnya ID Buzz kira-kira. ID Buzz kalau di Indonesia sekitar 1,3 miliar rupiah. Nih, mobil ini mungkin hanya setengahnya atau bahkan bisa lebih rendah lagi karena ya ini diimportnya dari Korea, tidak perlu diimpor jauh dari Eropa. Dan kita belum tahu nanti berapa harganya. Moga-moga Kia bisa memberikan kejutan ke PV5 ini. Tapi basically PV5 adalah sebuah MPV full elektrik yang dia itu sebenarnya ada versi penumpangnya, ada versi kargonya juga. Jadi dia sebenarnya commercial vehicle, sama lah seperti VW ID Buzz. Jadi daya tampungnya itu sangat-sangat lega. Nanti kita bisa lihat di dalamnya, dan dia bisa menjadi mobil penumpang 5-seater, 6-seater, atau 7-seater. Di IMS 2026 ini versi yang 5-seaternya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada 3 tempat duduk dan basic banget ya. Jadi tempat duduknya juga biasa, nggak yang terlalu ergonomis amat, tapi dia sudah bisa reclining sampai lumayan rebah. Dan di sini kita duduk cukup tinggi, jadi paha itu tersangga dengan baik. Ini juga pintunya sudah elektrik, dan ini lihat rantainya benar-benar rata semuanya. Legroom luar biasa leganya, dan ya karena ini basisnya mobil komersial ya, jadi itu khasnya itu nggak ada jendela yang bisa ke bawah, dia jendelanya itu seperti ini. Tapi minimal bisa dada-dada ke orang luar kalau kita mau jalan gitu ya. Tapi dia pintunya sudah full elektrik, di belakang juga ada ventilasi AC, tapi ya cukup basic. Yang menarik adalah ini ada USB slot di tempat duduk depan untuk penumpang belakang, bahkan di sini ada juga slot untuk listrik 220 volt. Dan kalau misalnya Anda nggak ada penumpang di sini, Anda bisa lipat bangku ini dan menambah lega kabin di belakangnya. Oh, ternyata ini kayaknya ada tempat duduk lagi nggak ya di belakang? Coba kita lihat deh. Nah, dia juga udah pakai elektrik untuk bagian belakangnya. Di sini ada kompartemen penyimpanan. Dan di sini, oh iya, dia versi yang 5-seater. Jadi tidak ada tempat duduk lagi di belakang, dia ada kompartemen penyimpanan, dan ini lega sekali. Bahkan karena belakangnya mengotak juga ini besar. Walaupun secara dimensi dia lebih kecil dari ID Buzz wheelbase-nya, tapi kenyataannya pada saat dilakukan tes di Inggris oleh media setempat,
mereka bisa memasukkan barang dengan jumlah yang sama seperti ID Buzz. Mungkin karena efisiensi ruangnya yang lebih baik di sini. Tapi kalau nantinya ada versi yang 7-seater, mungkin 7-seaternya tidak akan selega ID Buzz. Ya sebenarnya mobil ini memang bukan kelasnya ID Buzz, cuman banyak disamakan dengan ID Buzz karena memang bentuknya yang mengotak dan ikonik. Kemudian Anda juga bisa lihat dari samping ini yang paling kentara, bahwa ini benar-benar sampai ke bagian bawah, sampai ke tengah mobil. Ini kacanya besar sekali, kaca depannya. Bahkan kalau Anda masuk ke dalam, ini paha Anda aja masih bisa terlihat dari luar. Dan ini, wow, ini besar-besar sekali ininya, jendelanya. Nah sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wow, ini juga depannya lega sekali. Paha juga tersangga dengan baik. Posisi berkendara ini juga ergonomis sekali. Setirnya bisa tilt dan teleskopik. Kemudian dia bisa elektrik juga. Posisi mengemudinya ergonomis, enak seperti di sedan aja gitu ya, nggak kayak di mobil tinggi. Flat juga di sini, dan di sini ada tempat buat apa nih? Buat penyimpanan mungkin ya. Oh, cuma mungkin ini agak terkunci, tapi kayaknya ini buat tempat buat penyimpanan. Di sini juga ada penyimpanan, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada cup holder semua. Tapi memang harus diakui materialnya bukan material mahal. Ini material keras, tidak ada soft panel. Dan satu-satunya material yang terasa cukup premium adalah material kulit di setir dan di joknya. Yang lainnya materialnya biasa sekali gitu ya. Tapi kelengkapannya cukup bagus. Dia ada kameranya juga. Kemungkinan ini kamera 360. Kemudian dia juga ada sistem ADAS-nya juga, minimal ada blind spot monitoring, dan di sini juga ada radarnya, entertainment sistemnya dengan menu yang belum bisa dibuka, tapi kalau saya lihat di review luar itu mirip seperti Kia yang lainnya. Dan dia sudah ada adaptive cruise control, ada lane keep assist juga, dan dia ada charger USB-C sampai 100 watt. Di sini ada 2 lagi, dan ada untuk 12 volt sampai 180 watt, ada wireless charger juga. Jadi banyak sekali charger di mobil ini. Ada juga sandaran tangannya, dan di sini juga masih ada tempat penyimpanan. Di bawah pintu juga masih ada tempat penyimpanan, karena kita itu agak ke tengah ya nyetirnya ya, jadi nggak terlalu ke pinggir. Jadi ini memungkinkan pintu ini memiliki tempat penyimpanan bertingkat yang cukup besar. Bahkan sampai tingkat paling bawah tuh ada yang baru bisa diakses ketika pintu itu dibuka. Ini mobil yang benar-benar sangat-sangat praktis. Dan teknologinya juga fitur-fiturnya modern, tapi memang kualitas interiornya saja yang biasa-biasa saja. Nah sekarang kita lihat berapa range-nya dan berapa tenaga dari mobil ini. Nah ini ternyata di sini masih ada satu tempat penyimpanan lagi, coba. Banyak bener dan bentar. Ini ada yang aneh ini. Kamsahamnida. Kamsahamnida means thank you, annyeonghaseyo. Dimas from South Korea. Dimas from South Korea. Which part of South Korea? Seoul. Seoul. Which part of Seoul? Chipete. Chipete, not Gangnam, not Gangnam style. Sorry, I don't understand Indonesian, ya? No, I don't speak Indonesia. Yes. Yeah. Please enjoy Klaya. Why you dress like this? I'm from Korea. Yeah, Korean. Many people from Korea here. No one dress like this. Because I appreciate the local culture. This is Korea. You wanna try? No. Nah, opa. Opa Gangnam Style. Segitu cintanya ya dengan Korea. Tapi balik lagi ke Korea. Ini Korea itu luar biasa sekarang dalam mendesain mobil. Ini benar seperti mobil boxy dari masa depan. Bahkan sampai model velgnya juga sama. Ini untuk yang basic ini velgnya memang 16 inci, tapi untuk model yang lebih premium dia di atas 16 inci. Nah, seperti janji saya, sekarang kita akan lihat apa yang memberi tenaga bagi mobil ini. Jadi ada 2 tipe penggerak di mobil ini, satu yang standard range dan ada yang long range. Keduanya front wheel drive.
Yang standar range memiliki baterai yang sebenarnya kecil sekali untuk mobil seukuran sebesar ini. Ini bukan data dari Kia Indonesia ya, ini didapatkan dari Kia PV5 yang dijual untuk pasar Eropa. Tapi mestinya sih sama ya. Nah, yang standar range itu baterainya hanya 47 kWh yang bisa memberi tenaga 120 HP dan range itu hampir 300 km. Jadi itu mungkin untuk cocok untuk di dalam kota aja gitu ya, mungkin untuk mobil box yang ngirim barang antar kota. Kemudian top speednya adalah di kisaran 135 km dengan 0 sampai 100 km per jam di kisaran 12 detikan. Nah, sedangkan untuk yang versi long range yang kemungkinan itu yang dimasukkan ke Indonesia, itu baterainya sudah lumayan besar, 67 kWh, dan tenaganya juga lebih besar, 161 HP, 0 sampai 100 km per jam bisa dalam 10 detikan, dan range-nya bisa di atas 400 km. Rasanya sih bagi Kia Indonesia yang versi long range itu yang paling masuk akal buat dimasukkan ke Indonesia. Nah, tapi baik standar range maupun long range menurut data yang kami dapat, top speed-nya sama, 135 sampai 140 km per jam. Jadi ini mobil bukan buat kebut-kebutan di jalan tol. Nah, sekarang kita lihat pengecasannya. Mobil ini punya pengecasan atau charging port ini di depan. Dan dia bisa AC atau DC. Tapi sayangnya mobil ini belum memakai arsitektur kelistrikan 800 volt seperti yang sudah Kia gunakan di EV6 misalnya. Dia masih di 400-an volt ya kalau nggak salah. Jadi dia tidak bisa 300 kW lebih untuk chargingnya. Dia hanya bisa maksimal 150 kW. Tapi ya lumayan, 10 sampai 80% tetap bisa tuntas dalam waktu setengah jam dengan DC charging ini. Ada satu lagi, penyimpanan yang rahasia yang di sebelah kiri itu pasti seperti ini. Tuh, ada penyimpanan rahasia di bawah kaki. Kalau Anda berpikir ini adalah lampu utamanya, bukan. Ini adalah daytime running light. Lampu utamanya kecil sekali di sini. Terang apa enggak ya? Moga-moga sih cukup terang ya. Dan di depannya ini memang bentuknya yang paling ikonik. Kalau belakangnya sih cenderung biasa saja, tapi rasanya akan sangat menarik kalau misalnya Kia memasukkan mobil ini. Ini cocok bagi Anda yang pengen mobil yang super lega, super stylish, dan super hemat. Karena ini berpenggerak elektrik tanpa perlu membayar mahal di atas 1 miliar rupiah. Jadi kita tunggu saja kapan mobil ini masuk, berapa harganya, dan spek fiturnya untuk Indonesia nanti. Tapi sekarang sekian dulu, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Kalau Anda ingin mobil ini segera masuk ke Indonesia, silahkan komentar di bawah. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.